Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, wabil khusus rekan-rekan P2 P3 yang nanti akan mengikuti seleksi. Berikut kita akan lanjutkan 20 contoh soal penilaian kerja sederhana atau situational judgment test untuk part 2. Mari ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk pembelajaran tes ya Bapak Ibu untuk PS2 dan P3. Soal pertama, reaksi Anda menerima panggilan masuk saat proses belajar mengajar berlangsung. Ini biasa ya, telepon berdering saat kita mengajar. Kalau kita menghalangi siswa untuk menggunakan ponsel, tapi biasanya guru ini tetap menggunakan ponsel. Nah, ingat Bapak Ibu, soal ini diberikan kepada kita, pasti kita menjawab sesuai dengan keinginan panitia ya, bukan keinginan kita. Saya langsung menerima panggilan. Nah, ini biasa terjadi, tetapi tentu ini tidak baik ya. Saya memastikan asal dari panggilan tersebut sebelum memutuskan. Nah, ini biasa juga kita biasa lihat dulu siapa sih yang nelpon. Nah, ini meskipun menurut kita wajar, tapi ini sebenarnya tidak benar ya. Nah, ini yang saya akan menghubungi kembali saat proses belajar mengajar berakhir. Nah, ini yang sebenarnya yang tepat. Saya tidak menghiraukan panggilan tersebut. Ini tentu salah. Ya, jadi Bapak Ibu, kondisi menjawab soal ini adalah sesuai dengan keinginan ya, keinginan dari panitia yang memberikan soal. Nah, kemudian yang kedua, Anda menggunakan satu metode mengajar yang paling menarik ya, yang paling menarik menurut Anda selama satu semester. Jadi ada 3 penekanan ya, menggunakan satu metode paling menarik menurut Anda. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita lihat kalau soal seperti ini, meski kita memahami apakah soal ini bersifat negatif ataupun positif ya. Nah, di sini meskipun ini adalah paling menarik, tetapi di sini sisi negatifnya hanya menggunakan satu metode ya. Kemudian ini hanya menurut kita. Ya, menurut kita, belum tentu menurut orang menarik. Tentu ini adalah statement yang negatif, tentu jawabannya adalah D. Kemudian untuk soal ketiga, bagaimana proses belajar di luar kelas menurut Anda? Nah, ini Bapak Ibu ya, proses belajar mengajar di luar kelas itu kan baik. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu bagaimana? Saya tidak pernah melakukannya. Ini tentu salah. Saya selalu melakukannya. Nah, ini kita tahan dulu. Saya kadang melakukannya, ini juga boleh. Saya baru memikirkan untuk melakukannya. Ini tentu tidak ya. Nah, di antara B dan C mana Bapak Ibu? Saya selalu melakukannya, saya kadang melakukannya. Nah, dari 2 pilihan ini tentu kita memilih yang C. Kenapa demikian? Karena pembelajaran di luar kelas ini hanya untuk yang sesekali ya, bukan untuk selalu ya. Kalau untuk selalu tentu tidak benar Bapak Ibu. Kemudian untuk soal keempat, tidak ada siswa yang mengajukan pertanyaan. Nah, tidak ada siswa yang mengajukan pertanyaan. Ini perlu dipertanyakan, mengapa siswa ini tidak mau bertanya? Kemungkinannya 2. Pertama, siswa sudah paham. Kedua, mungkin siswa ini bingung. Nah, kalau ada seperti ini, tentu ada yang dipertanyakan. Mungkin saja proses pembelajaran yang kita berikan adalah tidak dapat dipahami oleh peserta didik. Maka jika ada seperti ini adalah statement yang negatif, maka ini adalah sangat tidak setuju. Kemudian yang kelima, seorang siswa tiba-tiba melapor bahwa temannya sedang pusing saat pelajaran Anda berlangsung. Jadi ada siswa yang mengadu, nih ada teman yang pusing. Nah, apa tindakan kita tentunya? Memintanya bertahan sampai pelajaran selesai. Ini tindakan yang kurang tepat ya, karena orang sakit ya. Menyuruhnya tidur di dalam kelas, ini juga tidak tepat. Memintanya ke UKS, ini tentu positif. Menanyakan keadaannya, kemudian lanjut proses pembelajaran, ini juga tidak tepat. Yang jelas ini berarti C. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, jika salah satu siswa terlambat masuk kelas Anda lebih dari 3 kali, ini kuncinya ya, terlambat 3 kali ya, lebih bahkan, maka Anda akan memaafkan. Ya, kalau kita memaafkan terus-menerus, Bapak Ibu, ini akan menjadi kebiasaan ya. Kemudian menceramahinya, ini boleh, tapi kita tahan dulu. Memberinya sanksi, ini kita okekan, kemudian memberi nasihat. Nah, Bapak Ibu, ini juga positif. Antara B, C, dan D, mana kira-kira? Kalau memberi
nasihat, ini sudah 3 kali loh, lebih dari 3 kali, ini sudah tidak lagi Bapak Ibu ya, tidak tepat lagi. Kemudian, apakah menceramahinya? Nah, sudah lebih dari 3 kali, ini berarti sudah sering sekali diceramahi. Ini tidak tepat, berarti harus diberi sanksi Bapak Ibu ya, karena ini sudah melewati batas kewajaran. Soal ketujuh, Anda seorang guru matematika. Anda ada salah seorang murid Anda yang tidak paham dengan cara Anda menyelesaikan soal di depan kelas. Maka Anda meminta temannya untuk membantunya. Positif ya. Mengajarkannya di depan kelas. Ini juga positif. Menjelaskan sekali lagi positif. Membiarkannya berusaha lebih giat. Nah, ini juga positif Bapak Ibu. Mana nih Bapak Ibu yang lebih tepat? Jadi, Anda seorang guru matematika, ada salah seorang siswa yang tidak paham dengan cara penyelesaian yang Anda berikan. Maka Anda meminta temannya untuk membantu, mengajarkan di depan kelas, menjelaskan sekali lagi, berusaha lebih giat. Nah, ini hanya satu orang ya, ataupun salah seorang murid saja yang tidak paham. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, meskipun ini adalah semuanya positif Bapak Ibu, tentu kita akan memilih bobot yang tertinggi. Nah, yang A, Bapak Ibu, jika kita meminta temannya untuk membantu, ini akan mengganggu ya konsentrasi temannya ya, akan mengganggu orang lain. Kemudian yang B, mengajarkannya di depan kelas. Nah, ini akan memberikan efek malu bagi anak. Selanjutnya yang C, menjelaskan sekali lagi. Ini tepat Bapak Ibu ya. Membiarkan berusaha lebih giat, ini tidak bisa menyelesaikan masalah ya. Ya, yang tepat berarti adalah yang C. Yang ke-8, Anda selalu berdiri di depan kelas saat proses belajar mengajar. Lihat, berdiri di depan kelas dan bahkan ini selalu. Jelas ini Bapak Ibu ya, ini adalah statement yang negatif ya. Jawabannya adalah yang D. Yang 9, Anda memberikan kesimpulan pada setiap pembelajaran selesai dan memberikan tugas sebagai bahan evaluasi. Nah, di sini A, sesekali saya memberikan evaluasi. Ini oke ya. Saya tidak memberikan evaluasi, ini tidak tepat. Saya selalu memberikan evaluasi. Nah, ini tepat. Saya tidak ingat terakhir sekali saya memberikan evaluasi, ini tidak tepat. Antara A dan C Bapak Ibu, mana yang lebih tepat? Sesekali. Nah, karena proses pembelajaran itu memang setiap kali sesi itu membutuhkan evaluasi, maka memang kita harus selalu yang memberikan evaluasi. Sehingga jawabannya adalah C. Yang 10, Anda selalu melakukan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Mungkin Bapak Ibu adalah seorang yang super ya, bisa melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Namun Bapak Ibu secara umum ini adalah statement negatif ya. Pasti nanti akan muncul banyak ataupun kekeliruan ya dalam proses pekerjaan kita sehingga kita tidak fokus. Tentu ini adalah statement yang tidak baik ya. Kemudian ke-11, anak Anda dikabarkan sakit. Nah, ini sekarang yang dikabarkan itu anak kita ya, bukan anak sekolah ataupun anak siswa. Dikabarkan sakit saat Anda sedang mengajar di kelas. Ini biasa juga terjadi. Nah, saya segera menjenguknya. Sedangkan Bapak Ibu sedang mengajar ya. Ini pastikan ditanda dulu X. Saya memastikan keadaannya, ini boleh diterima, mungkin ditelepon. Kemudian saya meminta keluarga saya menemaninya sampai saya selesai mengajar. Ini juga kita positifkan. Saya izin kepada kepala sekolah. Ini juga dipositifkan. Bapak Ibu, ingat ya, kita menjawab soal ini adalah sesuai dengan keinginan daripada pembuat soal. Meskipun ini sebenarnya wajar kita memastikan keadaan, tetapi ini tidak dapat diterima ya. Nah, kemudian juga saya izin kepada kepala sekolah ini dapat diterima, tetapi dalam kondisi yang sesungguhnya sebagai profesional Bapak Ibu tidak boleh ya untuk meninggalkan kelas. Sehingga yang C yang paling tepat, saya meminta keluarga untuk menemani sampai selesai proses belajar mengajar. Jadi jawabannya adalah C yang poin tertinggi. 12. Anda menggunakan profil siswa sebagai latar belakang penyusunan RPP Kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu yang menggunakan RPP Kurikulum Merdeka pasti mengetahui istilah profil Pancasila ataupun profil siswa. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita menggunakan profil siswa sebagai latar belakang penyusunan RPP, maka ini tentu
positif ya. Maka positif, maka jawabannya adalah sangat setuju. 13. Tanggapan Anda terhadap penggunaan teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar ya, terhadap teknologi. Bagaimana Bapak Ibu? Saya tidak terbiasa. Waduh, ini nampak sekali ya. Tidak terbiasa menggunakan. Saya kadang menggunakannya. Ini boleh. Saya terbiasa menggunakan cara biasa. Ini nampak sekali tidak mau belajar. Saya menggunakannya jika diminta. Jelas Bapak Ibu ini tidak baik ya. Yang jelas saya kadang menggunakannya. Ini karena mengapa demikian? Ini karena memang ada beberapa pembelajaran yang memang tidak harus menggunakan IT ya. Jadi jawabannya adalah B. Soal ke-14, seorang wali murid datang memberikan beberapa barang kepada Anda dengan tujuan tertentu. Ini perlu dipertanyakan ya. Maka saya menerimanya. Ini berarti kita sudah sepakat untuk berbuat kecurangan. Menolaknya ini dapat dipositifkan dulu. Melaporkannya ini baik tetapi terlalu berlebihan. Kenapa? Karena kita tidak mau mempermalukan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian mengusir ini juga tidak baik. Tentu pilihan yang tepat adalah B. 15. Ice breaking merupakan kegiatan untuk mencairkan suasana, penting untuk menghilangkan kebosanan siswa saat proses belajar mengajar. A. Saya menggunakan ice breaking. Oke. Saya sesekali mengandalkan ice breaking. Oke. Saya memiliki ice breaking yang sama setiap kali mengajar. Ini oke saja. Saya tidak menggunakan ice breaking. Ini tentu kita eliminasi ya. Nah, antara A, B, C Bapak Ibu. Saya menggunakan ice breaking ya. Kemudian saya sesekali mengandalkan. Kalimat mengandalkan inilah yang melemahkan ya. Mengandalkan ice breaking ini kita eliminasi. Saya memiliki ice breaking yang sama. Ini juga yang sama ini membuat anak jenuh ya. Maka ini kita eliminasi. Maka saya menggunakan ice breaking. Cukup. Apakah nanti dalam prosesnya sesekali ataupun selalu tergantung keperluan. 16. Setelah melakukan pembelajaran kelas, ya, Anda biasanya memberikan evaluasi kepada siswa seperti tadi. Nah, tindakan ini yang jelas tanpa Bapak Ibu ya, positif atau negatif. Ini tentu positif ya, maka pilihannya adalah A. Ini mudah Bapak Ibu yang seperti ini. 17. Beberapa siswa meminta Anda mengganti apa? Metode pembelajaran secara tiba-tiba pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Sebab menurut mereka cara tersebut seru dan menyenangkan. Maksudnya cara yang seru ini cara yang baru yang mereka inginkan ya, bukan cara yang sedang diajarkan. Nah, di sini kita jawab tindakan kita, saya tidak mengganti metode pembelajaran sebab sudah cocok. Ini hanya menurut kita ya cocok. Saya tidak mengganti metode pembelajaran sebab mereka akan terbiasa minta berbagai hal. Nah, ini adalah pendapat ya, ini kita eliminasi. Saya menggantinya sebab mungkin pendapat mereka ada benarnya. Ya, jelas ini. Saya menggantinya jika perkataan mereka benar adanya. Nah, tidak harus benar atau tidak. Tentu kita akan berpikir wajar apa tidak mengganti. Karena memang bisa jadi, karena memang ini adalah disenangi anak-anak, maka itu tentu akan mendatangkan motivasi bagi mereka. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. 18. Anda terbuka dengan cara-cara baru dalam menyelesaikan soal yang ada pada LKS walaupun cara tersebut disampaikan oleh para murid. Cara-cara baru Bapak Ibu. Anda terbuka. Ini jelas ya, positif ya. Meskipun cara baru itu disampaikan oleh para murid. Kalau murid lebih pandai ataupun mungkin memiliki kemampuan lebih, wajar diterima. Jadi ini jelas adalah sangat setuju. 19. Salah seorang siswa yang tidak memperhatikan penjelasan Anda saat mengajar di depan kelas. Anda bagaimana? Jadi ada salah seorang siswa tidak memperhatikan. A. Membiarkan, ini akan membahayakan temannya. Menegurnya, ini positif. Memanggilnya, ini oke, kita tahan dulu. Menghukumnya, ini jangan langsung menghukum ya. Nah, kalau kita menegurnya, ini adalah tindakan yang benar, baik. Memanggilnya ini juga tentu baik, tapi maksud memanggil ini belum jelas. Memanggil seperti apa ini? Nah, berarti ini kita eliminasi. Jawaban yang tepat adalah menegurnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tindakan Anda saat salah seorang murid mengkritik Anda, sekali-sekali ya,
di kelas saat proses mengajar berlangsung. Jadi ada yang mengkritik. Bagaimana tindakan Bapak Ibu? Tersenyum mendengarnya, mengkritik balik, memberikan hadiah, ataupun memberikan hukuman. Jadi kalau ada siswa ataupun anak didik Bapak Ibu mengkritik Bapak Ibu sebagaimana sikapnya? Tersenyum, mengkritik balik, memberi hadiah, ataupun memberi hukuman. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar ya, apa jawaban yang menurut Bapak Ibu paling tinggi bobotnya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.